begitu nanti. Betul. Ya. Jadi satu pesannya lagi, jangan kita takut disuntik vaksin. What's up guys? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di ruangannya Pak AKBP Kadar Islam. Kebetulan ini beliau adalah Kapolres di Pelabuhan Makassar. Jadi banyak kemarin yang di netizen itu soal suntik vaksin. Jadi yang saya mau tanya-tanya dulu sama Bapak ini, suntik vaksin sesudah dan sebelum, karena beliau ini orang yang pertama disuntik vaksin di Makassar, Pak. Ya, polisi yang pertama. Polisi yang pertama, guys. Jadi, dan saya mau tanya gini, kebetulan ini saya dari Mokoling 1 TV, channel YouTube. Dan, apa sih rasanya setelah divaksin? Nah, kalau dibilang rasa, ya perasaannya di awal-awal sebelum vaksin, ya karena kita sama-sama tahu banyak berita hoax di mana-mana, ya kan, itu juga sedikit mempengaruhi. Nah, tapi ketika kita melihat daripada hasil vaksin yang sudah melewati uji klinis, ya, dan uji kelayakan, baik dari BP POM yang menyatakan vaksin ini cocok untuk tubuh manusia dan baik. Terus yang kedua dari MUI juga sudah mengeluarkan hasil bahwasanya vaksin ini halal, ya, untuk dikonsumsi. Dan juga ini kita lihat juga sebelumnya Bapak Presiden, ya, kita lihat bersama-sama di layar TV, beliau adalah orang yang pertama divaksin. Dan alhamdulillah dari observasi setelah divaksin Bapak Presiden tidak mengalami gejala-gejala yang seperti berita hoax, ya, macam-macam berita hoax. Nah, begitu juga ketika kemarin saya divaksin juga, ya, setelah melalui screening ada 15 pertanyaan, ya, yang dimana 15 pertanyaan ini kalau kita lolos, maka kita lolos juga untuk divaksin. Alhamdulillah kemarin, ya, bersama Bapak Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Dandenpom, serta spare dari Angkatan Udara, termasuk saya kemarin divaksin, ya, di Puskesmas Makassar. Dan juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri, ya, karena saya juga menjadi orang yang pertama di kepolisian di Makassar ini yang divaksin. Dan alhamdulillah setelah divaksin, ya, tidak ada masalah. Tidak masalah. Tidak ada orang bilang begini begitu, itu tidak. Malah pas disuntik itu tidak terasa suntiknya, ya, karena memang kata susternya itu suntik khusus bayi, ya, bekasnya pun tidak ada, darahnya segala tidak ada. Alhamdulillah setelah diobservasi 30 menit, tidak ada juga masalah, ya, bahkan meningkat kian apalagi nafsu makan. Wih, nah, mantap itu. Mantap langsung gitu. Jadi kita pertama disuntik vaksin ini, Dan. Iya, saya yang pertama, alhamdulillah. Jadi guys, ternyata saya baru tahu ternyata di Makassar ini orang yang pertama disuntik vaksin, khususnya di kepolisian ini Pak Kapolres Pelabuhan. Dan ada pertanyaanku lagi nih, Dan, karena supaya netizen tidak penasaran. Kemarin itu saya baca berita, apakah ini hoax atau tidak, karena sesudah dia disuntik vaksin ternyata badannya panas dan menyebabkan kematian. Bisa diceritakan dulu ke netizen ini. Jadi saya jawab ini, Pak. Siap, Dan, harus dijawab ini. Iya, Pak. Jadi terkait dengan pemberitaan kemarin yang beredar di media sosial, adanya orang yang habis divaksin tiba-tiba demam, tiba-tiba meninggal dunia. Terus ada salah satu juga pesantren, ya, di media sosial beredar banyak yang keracunan segala macam. Nah, itu adalah berita-berita hoax. Karena kenapa? Karena kejadian itu, ya, beredarnya 4 hari sebelum Bapak Presiden divaksin. Padahal kita sama-sama tahu untuk vaksin ini belum dilakukan penyuntikan ataupun vaksinasi kepada masyarakat. Nah, jadi ini vaksin yang mana?
Nah, tentunya ini adalah berita-berita yang memang sudah beredar ataupun sudah dilakukan udah 2 tahun yang lalu. Ya, salah satunya untuk pesantren itu kalau tidak salah tahun 2018. Oh, berarti yang kemarin yang di berita itu hoax dong, Dang. Iya. Ternyata guys, yang sekarang mudah percaya dengan berita-berita, harus dicek dulu kebenarannya. Nah, banyak itu berita hoax. Dan ada pertanyaan menarik ini, dan ini kan tadi kita sebut bahwa sudah disuntik vaksin orang pertama. Ya. Waktu kita disuntik vaksin, ada tidak rasa panas-panas badan, kejang-kejang atau bagaimana itu, Dang? Ya, alhamdulillah waktu disuntik ya tidak ada gejala. Setelah disuntik juga yang seperti sampaikan tadi waktu observasi juga tidak ada gejala. Jadi saya juga mengecek juga kondisi badan saya yang tidak biasa yang ada pada badan saya juga tidak ada. Jadi saya rasa memang vaksin ini betul-betul aman buat kita. Hanya saja ya, vaksin ini bukan berarti kalau kita udah disuntik vaksin terus kita bisa bebas. Gitu, bisa bebas, tidak pakai masker, terus tetap berkerumun sama orang, tidak jaga jarak. Ini tidak. Karena kenapa? Ini adalah vaksin yang pertama. Ya, karena nanti ada vaksin yang kedua. Ya, 14 hari setelah vaksin yang pertama. Ya, insya Allah kami nanti vaksin kedua nanti tanggal 28 Januari. Jadi anggota tak sudah semua divaksin ini, Dan? Belum, ya. Sementara ini masih tenaga kesehatan. Untuk anggota Polri dan TNI setelah tenaga kesehatan. Ya, mungkin jadwalnya Februari atau Maret. Jadi karena ini memang kan tidak langsung semuanya, sudah ada jadwal-jadwalnya. Ya, gitu. Karena memang jadwal vaksinasi ini memang sudah diatur per gelombang. Ya. Ternyata guys, kalau kita dengar, kita lihat di YouTube ataupun di Facebook atau di netizen sana, itu saya lihat ngeri-ngeri orang sudah divaksin. Ternyata keterangannya Pak Kapolres Balabuhan, orang pertama disuntik vaksin khusus di kepolisian, ternyata adem-adem ini sampai sekarang dia Ya, segar, masih sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat terus. Dan ini sebagai penutup saya ini, dan bisa tidak diberikan himbauan kepada masyarakat khusus di Kota Makassar ini? Ya, himbauan kepada seluruh masyarakat, ya, kita tidak usah khawatir terkait dengan vaksinasi ini, karena vaksin ini ya adalah suatu keilmuan yang tentunya yang melakukan penelitian terkait vaksin ini adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai disiplin ilmu terkait masalah kesehatan. Ya, jadi kita tidak usah khawatir, apalagi dari MUI sudah mengeluarkan kehalalannya, terus dari BP POM sudah bisa mengeluarkan juga bahwasanya baik dikonsumsi oleh tubuh. Ya, kita sebetulnya sebagai umat Islam, ya khususnya umat Islam harus yakin, ya secara keimanan memang yang datangkan corona ini adalah Allah. Tapi secara keilmuan, ya di situ ya bagaimana kita ya lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika corona ini ada, ketika penyakit ini ada. Maka kita ya sampaikan kepada yang punya ilmu. Ya, kita bertanya yang punya ilmu. Yang punya ilmu adalah orang yang bergerak di bidang keilmuan. Ya, jangan percaya di media sosial, karena media sosial itu kebanyakan bukan pendapat ahli, tetapi ahli berpendapat. Nah, Jadi beda, Dan, pendapat ahli dengan ahli pendapat. Jadi jangan kita percaya sama keilmuan lah. Siap, Karena siap. sebagaimana dalam Al-Quran kan juga disampaikan, fas'au ala sikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak ketahui sesuatu, maka kita bertanya kepada orang yang tahu. Ya, makanya kita tanya kepada ahlinya. Bukan ahli berpendapat tetapi pendapat ahli. Oke, siap. Jadi masyarakat Makassar tidak usah khawatir lah, ya. Dan kita memang harus mensukseskan daripada vaksinasi ini. Kenapa? Biar kita ini ya betul-betul terbentuk herd immunity dalam tubuh kita, sehingga COVID ini ya bisa kita hilangkan perlahan-lahan, ya khususnya di bumi Indonesia ini. Jadi guys, itulah tadi bincang-bincang saya sama Bapak AKBP Kadar Islam. Penyampaiannya juga luar biasa. Jadi jangan selalu mudah percaya dengan berita-berita hoax,
yang tidak bisa dipegang keakuratannya, paling tidak cek dulu kebenarannya. Begitu nanti. Betul. Ya. Jadi satu pesannya lagi, jangan takut disuntik vaksin, karena itu salah satu menjaga imun tubuh kita untuk menjadi kuat dan kokoh. Ya. Betul. Tetap pakai masker, ya kan? Saya pakai masker juga dan jaga jarak, Jaga jarak. dari kerumunan. Ini juga sering-sering pakai hand sanitizer. Nah, saya walaupun udah divaksin juga harus tetap. Ya, karena kenapa ya? Karena belum divaksin kedua. Wes. Jadi guys, itulah tadi bincang-bincang saya. Jika Anda senang, boleh kritik di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.